Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sekian banyak beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul di rutinitas malam Jumat ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan ini ibadah agar bisa melupakan dosa-dosa kita. Niatkan sebagai tolak ilmu, karena perintah untuk mencari ilmu ini melebihi daripada wajibnya, melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah tanpa dengan ilmunya itu tidak akan diterima. Ma'dulilatun satu. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safi awwali summa lam yajidu illa ay yasta'inu alaihi lastahamu. Itulah dianggap gampang adatnya ayat ilmuna disunahkan bila adalah adat itu memasukkan dua jarinya. Jadi ini makan tiham ya suka jarina kan yang ceri buanana tapi kamu nyepak dipakai sakit. Jadi sunnahna dimasukkan dua jari ke telinga. Lintas bae perhatikan nuka duana pas bacaan hayya 'alas shalah beloknya ke kanan mukanya hayya 'alas shalah ke kanan ke beda hayya 'alal falah kiri ke begitu. Eta sunah-sunah. Pahalanya siapa orang yang ajar, pahala malaikat Jibril dikasihkan kepada orang yang ajar. Sama dengan ibadahnya para nabi. Beda jeung imam. Imam lah pahalana para wali kurang mana jeung nabi. Nabi. Eta pahalana gede keneh. Kok ada daripada nu imam? Mereka hati ya ini. Gawe naleti mata kuat. Dan ulas jamin dari kok imam belum kan. Yang teu akhirna bagunto. Jadi pahala jelema anu ada leuwih gede tibatan imam. Mau jadi ieu salat kudu ada mah ayo. Jadi kudu semangat ada. Pahala malaikat Jibril diserahkeun ke jelema anu ada. Kan ada aya sunah aya carana. Pablah hayya salat belokkeun kan beungeut eta ka kanan keun hayya salat. Ngeun dina pablah hayya alal falah beloknya ka kiri hayya alal falah. Keutamaan seputar azan dan muadzin banyak sekali diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah, di antara hadis yang diterima Abu Hurairah. Andai kata manusia itu tahu apa yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian tidak ada jalan lagi untuk mendapatkannya kecuali dengan memasang undian. Tentulah mereka akan memasang undian tadi. Jadi berebut sebetulnya pahala itu. Jadi pahala ada. Dan ulah sampai siap di kebugan awas kok negara apa sini bagelah ada bagi dua si Allahu Akbar si Beno aya salat belum ulang itu termasuk cuman syaratnya lamun manehna nu adat kudu qomat teu ada disareng ka bakul anu adat eta nu qomat eta imam nu ngaminan ente ka mana ente eta deui mamin salasatin fi qaryatin la yu'adzanu wa la tuqamu fihi musholatu illa staqwada alaihi muspaiton. Apabila 3 orang dalam suatu desa mengerjakan sholat tanpa azan dan iqamah,
maka mereka akan dikuasai oleh setan. Karena setan malah mengadengnya ada langsung nutupan cewek bari muak. Pernah tengah rasaan nikmat kiih bari muak geus pernah kan eta riki eta jarang no dibere kalau gitu kiih bari muak nikmat jasa. Kiih tahu bahasa Indonesianya kencing sambil kentut itu nikmat yang paling besar. Jangan dijarkan, alhamdulillah alhamdulillah, tapi jangan disuarakan karena kan di WC kita lagi kencing dalam hati aja, tapi nggak boleh dijarkan. Tiada suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin manusia. Segala sesuatu yang mendengarnya melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi memang naon ke di alam masa ke urang nyamuk informasi untuk ada di dunia, nanti di akhirat informasi tentang di alam masa dia yang duluan yang pertama yang tahu. Karena di dunianya dia sering menginformasikan waktu datangnya sholat. Islam mensyariatkan azan dimulai pada tahun pertama Hijriah. Mengenal alasan disyariatkan antara lain terdapat dalam hadis dari Nabi bahwa Umar mengatakan sebagai berikut. Dahulu kaum muslimin berkumpul mengira-ngira waktu-waktu sholat. Nanti kalau ke Madinah sebelahnya ada di Masjid Bilal namanya. Jadi kalau sempat kita ke sana ada syariat biar suaranya seperti Bilal, orangnya hitam tapi suaranya merdu. Dong Anis Marcella, Manu maksudnya, Manu Anis, ya mana juga dicapai. Kalau yang lain bagaimana menjawab azan tadi? Biasa ikutin apa yang wajib bicarakan, kecuali di pas saya masalah jadi la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah sama saja. Beres saja wajib ataupun yang mendengarkan tetap disunahkan untuk berdoa. Nah yang susah di subuh. As-salatu khairun minan naum. Ulah banyak deui. Molor deui cenah. Naum panjang deui, molor ditahan molor. Kumaha ngejawabnya? Gimana jawabnya kalau as-salatu khairun minan naum? Hah? Jawabnya bagi yang mendengar, sodakta wa barorta wa ana ala zalika minas syahidin. Benar dan baguslah ucapanmu itu, dan aku atas yang demikian termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Sodakta wa barorta wa ana ala zalika minas syahidin. Bila mana menjawab keadaan subuh, as-salatu khairun minan. Sodakta bareng perame. Sodakta wa barorta wa ana ala zalika minas syahidin. Beres azan disunahkan orang menjawab membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa basu maqam mahmud badalladhi innaka. Jadi madhab kita tidak boleh
Azan itu tidak boleh madhab ke kiblat. Maksudnya tidak boleh selain madhab ke kiblat. Jangan sambil duduk. Harus ingetin, madhab kiblat harus berdiri. Kudu lalaki, kudu awewe. Namun awewe pakai suara namun lagi pedangnya cantiknya. Kalimat azan dan iqamah hendaknya dibaca berdasarkan contoh Rasulullah dan tidak diselingi dengan kalimat-kalimat lain ketika membenamkannya. Di mana kita lagi talil Quran ataupun lagi baca azan, itu tolong jangan disempil. Matiin listrik padahal ngaji. Yasin wal Qur'anil hakim. Para mata cai. Diteruskan ke orang haram. Doraka. Guna kumaha? Baca deui bismillah, nah, tapi teu kudu balikan deui. Yasin parumankeun listrik. Padahal enggak dina Quran kata Yasin paruman listrik eueuh. Coba teh akan Quran mah ya. Geus yang ulah ke apa? Yasin paruman listrik ka anak. Bismillah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil hakim terus gitu. Jadi jangan langsung diselingi dengan kalimat-kalimat apapun karena nggak ada yang ada di kurang, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dia pakai bismillah karena ini surat Taubah. Sebenarnya kalau surat Taubah teman orang kermaca kertalil Quran teman maca bismillah. Ayat pikiran dan dina. Auzubillahi minasyaitonir rajim teh dina gigirna. Ulah maca bismillah dina surat Taubah. Nah sebabna malaikat Jibril teh pakai bismillah menurunkeun ka Rasulullah. Terus urang lamun maca salat Taubah ulang bismillah. Salat secara lugawi berasal dari kata Arab sahala yusolli salat yang berarti doa atau pujian. Pengertian salat dari segi bahasa tersebut dalam firman Allah tadi sebagian daripada doa, taubat dan pujian. Makanya kalau udah beres sholat harus beres tuh masalah karena semuanya udah komplit dirangkum di dalam sholat. Dan sholat itu pun tidak ada perantara karena Rasulullah menerimanya pun di Isra Mi'raj langsung dari Allah. Makanya siapa saja orang yang melaksanakan sholat fardu dia sedang Isra, sedang menghadap kepada Allah. Makanya ibadah tanpa perantara adalah ibadah sholat. Siap kudu isin, lamun sholat ngalaun. Pan keur ditepongkeun keur dipandang ku Allah. Bersendang gurau urang jeung Allah keur sholat. Nidor sama biak paneh langgang anggerang biak rangkas. Kadang-kadang pan sholat lagi disingkat. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Siapa geus singkat banget ka hate. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wasta'inu bisabri wassalah. Di mana kalian sudah sabar menerima dalam segala ujian dariku, mintalah di dalam sholatmu. Sholat yang mana? Pilih sholat hajat. Di sebelah mana? Nasta'in, berarti di sana. Mohonkan sama Allah. Setelah kita memohonkan, fokuskan satu by satu, hiji by hiji. Udah lo penting. Kasih mau penting,
baik can nangis pakai anak. Geus fokuskeun kana hiji meta ka Allah mah eta Allah lamun urang fokus hiji diberena 5 tilu koyu turun mereka Jibril tulis dah tadi lo berarti lo siapa geus wayahna hiji bae fokuskeun ke urang lamun eta teh geus dimah beunang teh diberena 5 daripada urang ka mana-mana tujuannya kan mau abdi padahal urang loba da mampir ka ditu ka dieu coba saya lamun berarti umar mampir mau datang ka dieu geus fokuskeun kana hiji beunang ge kabeh kalewatan geus lamun arek naon bae urang ngadoa fokuskeun hiji naon teh sang hiji bebas tina tanggungan geus eta beunang ge kabeh mulai mau kabeh diperintah metar pun juga baturan di tengah hati jauhnya ulah pokok los ulah sama ya Allah Rahman Rahim Allah bangga coba ya Allah dina masalah rezeki yang menangan tinggal liu ucang-ucangan duit datang ya Allah alhamdulillah langsung dijawab tukang ngejahit oh jahitan gak mulakan aduh Gusti mah capek ngadain mah wayang tinggal kipas-kipas duit datang alhamdulillah dijawab deh Allah ya Rahman Rahim jadi tukang sate Itulah gagal hari ngadoa lamun hayang beunang make hate karena hate tempatna Allah ulah sumut ka mana hate kacangkeun ka mana teh nyambung geus moal percuma ngan ono teknik molor sama ada urang ucapan ulah bahaya seorang coba make hate lain dilegetkeun dok tadi fokuskeun kosongkeun pikiran eta kosongkeun pikiran urang fokus ka Allah kosongkeun geus dikosongkeun fokuskeun eta geus kuduni astajib laku Allah dibalik kota buktina kita minta sambil dulu Allah ngasih sambil jalan nggak ada di dunia ini nih kita di satu rumah orang tua mau makan mau apa segala ada dek meta gigi ayah ulah nanyakeun deui pahayang dah ati nyokot dia pada sok karena di makolot dia segala ayah pahayang jajan bere pahayang ayah dirinya diterima hayang molor tinggal molor ini kita hidup di dunia punya Allah hayang naon tinggal eta kedugaan non esena nerangkeun ka bina-bina amat nya nerangkeun kecak ngarti keneh bae ulah mikiran deui lagi makan mikirin makan ada nggak orang kayak begitu kerdahar mikiran dahar mau nikmat nggak sepet nikmati resapi udah hatinya ini kita diam di rumah orang tua yang sudah disiapkan segala ada tinggal saya jadi bisa ya kalau orang S2 ya SD kelas 2 aja udah pantonaon door pantona muka open the door pantona dikunci digedor-gedor idza du'iya ahadukum falyujiba fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am qaul Muslim Nabi Hurairah radhiyallahu anhu jika salah seorang dari kalian diundang hendaklah ia menghadirinya jika ia sedang berpuasa maka doakanlah namun jika ia tidak berpuasa maka makanlah kata soli pada ayat di atas berarti berdoalah bukan sholatlah demikian dengan kata sholataka bukan berarti sholatmu tapi doa jadi arti-arti soli atau sholataka itu artinya berdoa bukan sholat kemanggihan orang itu solu
seluruh asal mari kita ngadoa sholat siap puji kita ngadoa di tengah pada terjadi soli padahal nanti ngadoa lain sina sholat tapi doana dina di dalam sholat tadi. Semua apapun juga bacaan segala macam sholawatnya, doanya semuanya sudah ada di sholat tadi sudah lengkap. Makanya harusnya beres sholat berarti beres segala permasalahan kita. Sholat terus, berdoa terus, susah. Berarti mana ini artinya? Berarti sholat orang digadekeun karena urusan dunia. Tapi orang aya HP, aya perusahaan, ngan HP na, keur digadekeun ka batur, pan mau bisa telepon. Geus keur sholat mah urang fokus keur menghadap Allah, laporan ka Allah. Di samping urang boga hajat ada sunah-sunah yang lain. Bila mana kita pengen dikabulkan hajatnya, sholat sunah hajat. Bila mana kita pengen dilubur dosa kitanya, sholat taubat. Bila mana kita pengen dijebarkan, digampangkan rezekinya, ada sholat duha. Aya deui dibayar kontan rezekina, eta sholat main. Opat takbir dibayar 1.000. Di sholawat. Eta dibayar kontan ngaranna sholat main. Dalil wajib sholat, ya hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ya orang kita sujud tidak ruku kok. Sujudillah diangkat kok. Geus yang naon. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni. Menang kudu nama kabeh. Karena iman langsung ke Allah, oh, perantara sama hati. Jadi nggak ada perantara siapapun, itu ibadah satu-satunya hanya ibadah sholat. Ulah mulai batur kita sholat puasa, tilok ngadoa, tilok ngaji babari rezekina. Belum. Kan hubungan sih aja begitu. Oh hubungan, kita mah istiqomah sekarang diangkat oleh Allah. Kayak sekaligus ngambabet nanti buru memang udang setelah sok ngabanding-bandingkan ninggalkan sholat sawaktu bari jeung urang teu ngodoan bari jeung urang teu nyesal eta demi Allah dosana leuwih tibatan cina jeung maehan jalma leuwih gede dosana urang mah dikodoan teu lagi cuek-cuek baik. Masya Allah. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara segala sholat itu dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Laksanakan sholat karena niatnya niat lillah. Khusyuk kan ada 3 di sholat tadi. Tumanina, khusyuk, ikhlas. Namun nggak bisa tumanina. Tumanina itu dalam gerakan, dalam posisi gerakan yang memang aturan dan sesuai dengan aturan fikihnya. Itu akan timbul nanti kehusuan. Setelah khusyuk ada timbul keikhlasan. Banyak syariat-syariat untuk kita biar ada kehusuan tadi. Sebelum kita membaca usholi, usahakan kita membaca syahadat 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk melebur dosa murtad. Kita tiap hari melaksanakan murtad tadi, yaitu menduakan Allah dengan bertuhan kepada pekerjaan, bertuhan kepada manusia, bertuhan ke makanan, bertuhan kepada obat. Itu sudah masuk ke
kufur nikmat, itu sudah masuk ke golongan orang-orang murtad. Biarpun ngomongnya saya. Jadi kalau ngomongin sepertinya kita udah menduakan Allah dengan bertuhan kepada usaha, itu Allah akan masukkan ke golongan orang-orang yang murtad. Adiknya kafir, keponakannya musyrik. Eksistensi sholat dalam Islam. Oh, bisa. Eksistensi. Hah? Woi, mana ini kuliahnya? Eksistensi, eksis lain hebat ya, eksis, terutama posisi atau kedudukan sholat bagi umat Islam memegang peranan penting. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aspek, diantaranya sholat adalah tiang agama. Pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Jadi lamun orang puasana bagus, zakatnya bagus, tapi lamun sholat nang bobrok, kita bakal rubuh semua atap-atapnya tadi. Muka haji ratusan kali, tapi tetap lamun teu sholat mah, karena zakat kudu sholat, puasa kudu sholat, muka haji kudu sholat. Jadi semuanya ada di sholat, makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau seperti tiangnya sudah bobrok, bobroklah amal. Ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah, perintah sholat langsung diterima oleh Rasulullah tanpa perantara, yakni pada peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kita pun di dalam sholat tadi langsung menghadap ke Allah. Bacaan Fatihah tapi jangan di sholat wajib. Iya karena dulu, iya karena stain. Ya Allah ya Rabbi, cukupkan dalam segala kebutuhanku. Cukup yang bayar utang, cukup yang beli mobil, cukup yang kawin. Cukup. Oi, saya begini, saya nambah pakai. Jadi maintenance segala cukup. Ulah yang sugih, ulah yang kaya, yang penting cukup. Kaya dengan jamin bisa cukup. Sementara cukupkanlah ya Allah dalam segala kebutuhanku. Sekarang juga ihdinas siratal mustaqim, terusin sampai waladhdallin, sampai biasa beres. Tapi itu dilakukan di sholat sunat, sholat hajat, sholat duha bisa. Duha, hajat, siang malam. Duha mana? Hajat siang malam. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Amalan yang pertama dihisab, wasiat terakhir Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum meninggal berwasiat, salah satunya yang pertama adalah menjaga sholat. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan. Yang terakhir adalah perempuanmu. Itu wasiat Rasulullah sebelum wafat, sebelum meninggal. Pertama sholat sampai 3 kali beliau ucapkan. Yang terakhirnya, jagalah perempuanmu. Oh, cewek. Karena ibu-ibu sama Rasulullah ini bukan main. Karena kalau nggak ada Rasulullah, ibu kaum perempuan ini sudah hina. Waktu Isra Mi'raj aja Rasulullah naik pas di neraka, kebanyakan paling terbanyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Nanyain, laki-lakinya di mana? Di bawah perempuan tadi. Nanyain laki-lakinya di mana? Di bawahnya nih kagak cek. Kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Gak ada alasan. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, celentang, gak bisa celentang, isyarat.
nggak bisa isyarat disolatkan. Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan jika sholatnya jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Jadi sholat yang paling bagus adalah berjamaah tadi, yang memang kalau sendiri nggak bisa, karena memang syarat sholat ini harus khusyuk. Jadi kalau sendirian susah khusyuknya. Kalaupun kita berjamaah, keuntungannya bila mana kita lagi nggak khusyuk, ada salah seorang di antara makmum ada yang khusyuk, jadi ketutup. Tapi kalau sendiri, siapa yang nutupnya? Itu keutamaan kalau seandainya kita sholat berjamaah. Ancaman bagi yang enggan melaksanakan sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur sampai batas waktu habis, maka ia telah kafir menurut sebagian ulama. Seandainya mereka Islam, tapi sampai batas di akhir dia tidak pernah melakukan sholat, sholatnya setahun sekali, Idul Fitri, setahun 2 kali, Idul Fitri dengan Idul Adha doang. Ini nggak kerasa, bentar lagi lebaran hajinya. Berapa hari lagi? 20 hari lagi. 13 hari lagi, 20 hari lagi. 3 minggu. 18 lagi. Persiapan kurban. Artinya tanggal 18 mau pemilihan lurah. Kemudian tusuk sate. Supaya kebagian lagi. Jadi sholatnya yang paling hebat adalah sebelum datangnya waktu. 5 menit datangnya waktu, Sayyidina Ali segitu hebatnya, dia angkat tangan, 2 tangan dia angkat kepada orang-orang yang tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Makanya tolong 5 menit lagi datang waktu panggilan sholat, kita sudah mempersiapkan untuk menunggu datangnya panggilan. Gacang, kudu, siapa kudu, DPR kudu, kopi, budaya, nikmat, kudu, gacang, siapkan orang ini mempersiapkan tadi. 5 hari datang masalah, datang beban ujian kepada kita, Allah sudah memberikan jawaban-jawaban tadi sebelum datang permasalahan. Karena kita punya amal tepat pada waktunya. Makanya sempurnakan nanti wudunya, mandinya. Sempurna wudunya berarti sempurnalah sholatnya. Wudunya makruh, sholatnya pun makruh. Makanya hati-hati sempurnakan wudu tadi, yang 4 terutama yang memang rukun di dalam wudu tadi. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Yang lainnya sunnah. Makanya sempurnakan di dalam wudu, maka akan sempurna sholatnya. Wudunya tidak sempurna, dia pun sempurna sholatnya tetap, karena syarat sahnya sholat adalah wudu. Sampai sini ada pertanyaan? Masalah sholat saya.
salah ya, nanti kalau kita sholat tahajud itu utamakan sholat tahajud dulu baru taubat. Jangan taubat dulu baru tahajud. Sholat tahajud dulu baru taubat. Wa inna man qadar basri fa innahu qadar hibdo farjihi. Orang yang tidak mampu memelihara pandangannya maka ia tidak mampu memelihara farjinya. Jadi lamun urang teu bisa ngajaga pandangan kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, berarti kita nggak bisa menjaga farjinya. Ain nempo sakali mah urang ini rezeki. Tapi lamun dikijeukeun makruh, dibentakeun deui haram. Geus eta mah bae tapi nek molotov bae sia mangga daripada dikijeukeun makruh. Bersenggama dengan suami istri adalah ibadah. Tawarin, ibu-ibu sok nawaran teh ka bapak-bapak. Ibu-ibu benanya, topnya tawaran bu, arek pade mau mana? Itu mah ada pun sepertinya ibu-ibu apa bapak-bapaknya enggak, yang penting kita sudah menawarkan. Itu ibadah besar bu. Sesuai dengan yang dicintai Allah, yakni menghasilkan anak demi kelestarian dan kelangsungan hidup jenis manusia. Jadi memperbanyak umat Rasulullah, makanya dijadikan ibadah bersenggama dengan suami istri. Penawaran. Alasan kedua bersenggama ibadah. Kecuali itu ada halangan pun harus ngasih tahu kode. Kalau seandainya si berewok lagi muntah darah, tolong kasih tahu suaminya, Pak, malam ini mah datang tamu, jadi mohon maaf nggak bisa melayani untuk hari ini sampai bersih si berewok nggak muntah darah lagi. Jadi harus ngomong, kalau nggak ngomong bahaya, doraka urang. Dilaknat terus ke waktu malaikat eta 70.000 malaikat anu ngalaknatna. Lamun hayang nyaho ya. Nyaho teh sebenarnya cinta eta naon? Cinta eta tanpa disentuh tapi bisa membunuh hati. Jadi termasuk dosa besar kalau seandainya istri tidak menawarkan. Ini sudah jadi malu-malu. Tawarkin baik, bade mual. Dengar bu? Beneran. Diajak serius baik ngobrolnya nama. Setan gepeng, bedomengan WA. Terus dengannya lain nanti capek kok bikin ngoprek diberi ngobrol kita pun setan gepeng apa enaknya
Memandang wanita lain adalah panah beracun dari panah iblis. Memandang wanita lain adalah racun dari panah iblis. Jadi orang mau memandang berarti incer pun iblis tadi. Tak perlu kebal-kebal mandang. Asal kau baik, jadi tempok orang bisa kata. Wa inna manadul sama-sama min sahmi iblis al-adui dahuman. Memandang wanita lain menimbulkan syahwat di hati, memandang wanita sebagai sumber fitnah. Jadi bagi laki-laki pandangan orang dia ulah sampai menimbulkan syahwat. Kalau menutup aurat, biarpun udah nini tetap harus ditutup. Allah nubukir di nubukir aki-aki nubukina. Mual kami bapak muda, sieun keracunan. Maaf nih, maaf. Kawan. Makanya menjaga aurat biarpun kita sudah tua, tidak ada yang suka, tetap ada yang suka seumuran kita. Makanya tetap menjaga aurat. Ulah sampai itu. Adapun suami dan kumang-kumang seolah tingnya namanya kasih neraka Allah seorang baik. No penting orang masuk ke surga. Biarpun itu di rumah tetap jaga. Kecuali dengan suami di kamar berdua boleh telanjang pula. Tapi tetap jangan dilihat. Jangankan barang istri, barang sendiri aja nggak boleh. Makanya sampai istilahnya Sayyidina Ali nggak pernah melihat mandi ataupun apa barangnya sendiri. Ayo laki mau benar-benar ke mina-mina. Meski BPO di sini terus emang degel ya. Masih terima. Zina mata yaitu memandang hal yang diharamkan mengantarkan pada dosa besar yaitu zina. Zina mata itu termasuk sebesar-besarnya dosa kecil yang dapat mengantarkan kepada dosa yang besar yaitu zina farji. Sarua ya. Jadi orang lamun sampai ke pengguna wewe lain mahromna sampai datang syahwat eta sarua dosana jeung urang zina. Milih sia mending mandang mending ketupakan. Tapi percaya masalah oleh kami dalam diri dia. Kayaknya mah jalan mana solehnya. Jalan mana soleh eta tetap sanajan ngopina di luar nyusul nama iman. Eta nu soleh. Jangan berjalan di belakang wanita. Imam Mujahid menegaskan bahwa apabila ada seorang wanita datang maka iblis duduk di atas kepalanya dan merias wanita itu hingga menyenangkan dan menggagairkan setiap orang yang memandangnya. Jadi ulah coba-coba orang berjalan di belakang wanita selain anak istrimu. Dihampel kela di Mekah itu kalau seandainya kita mau naik kendaraan atau kita mau kemana naik taksi atau naik apa itu yang pertama naik itu harus suaminya dulu, tapi kalau turun itu harus istrinya dulu. Banyak kejadian hal-hal yang emang mengenaskan. Bila mana dia naik duluan istrinya langsung lari mobil tadi, atau pas turun suaminya dulu yang turun bukan istrinya, mobil langsung kabur, diperkosa kudu dipaehan atau jadi paehan eta pasti kena dipaehan jadi ngomong di mana mau kapan nanti karena pasti mati kalau masih haji. Makanya caranya untuk menghindari agar tidak terjadi apa-apa kalau kita mau jalan
kemana bisa naik taksi. Itu yang naik mobilnya perempuan, laki-laki dahulu baru perempuan. Tapi kalau turun ini harusnya si perempuan dulu baru suaminya. Gue suami itu sama kayak kokolom deh. Semakanya, sahabat ke kokolom aja pemain Maradona, pemain bola. Mau sarua. Ari pemain bola mah, nek main bola kokolom dan dipakai. Ari sama si ibu mah, nek main dibuka. Tapi apa bedanya? Kokolom dan dibuka. Inna zina uyuni min kibari shogir adda ilal kabir. Allahu a'lam bishawab. Ya mampir ke patipit mau nak buat tepit ya. Kita doakan nih yang sedang sakit ataupun yang sedang, Amin. mudah-mudahan sana saya ngomong jaminan ya. Yang sakit segera disembuhkan sama Allah. Amin. Yang dalam segala biar cepat bisa kumpul kembali dengan kita. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum makan silakan makan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, makan bu, akan. Banyak, Bi. Mas kaburikan kan?